لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 28 Muharram 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 15 Agustus 2023 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan salat asar secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ahmad Rifai dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Rusli Naning. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Nabil bin Umar As-Segab dengan pembahasan Sama'il Muhammadiyah At-Turmuzi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Rapat lurus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikil mulk. Allahu akbar. Allah. Ya sayyidina Rasulullah Muhammad Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
إياك نعبد نستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم بسم الله هو الله أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر رب الله أكبر سبحان ربي الله أكبر التحية والصلاة الطيبة أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل الله أكبر بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين إياك نعبد صراط غير المغضوب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله إياك نعبد نستعين صراط عليهم غير المغضوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la
استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم إلى ربي ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وبكل كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تواسيه بها لنا الأرزاق وتحسن بها عين الأخلاق وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الأوقات وتنفرج بالقرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه من كل لمحة ونفس بعدد كل معلم له اللهم اهدنا هداية المهتدين اللهم اهدنا هداية الصابرين اللهم اهدنا هداية المتقين اللهم اهدنا هداية المستغفرين والتائبين اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانياتنا لا يخفى عليك شيء من أمرنا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن المالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. يا الله بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام آخر يا رب العالمين صلى الله على محمد. Para jemaah sekalian, ini ada permintaan dari orang anak-anak. Ibunya sedang sakit di rumah sakit, terus sama-sama baca Fatihah agar mereka diberikan oleh kesembuhan. Al-Fatihah. Son sahanu afiatan salamatan Usun Masayu Nur Jannah binti Mas Agus Irwan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan Jami'u hadhihi al-ahadith al-Imam At-Tirmidzi bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim wa bisanadil muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik ibn Anas haun wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakr an abihi anna Abdullah bin Qais bin Makhramah akhbarahu عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عتبته أو قال فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين
ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid, di rumah daripada rumahnya Allah, tempat yang pasti penuh dengan berkah, tempat yang pasti penuh dengan rahmat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, masih kita berada di bab yang menerangkan bagaimana ibadah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab ini Al-Imam At-Tirmidzi yang mengumpulkan hadis-hadisnya, mengumpulkan hadis yang berkaitan tentang bagaimana cara ibadah atau ibadah apa saja yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita baca barusan itu diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Zaid bin Khalid Al-Juhani. Annahu qala, beliau berkata, kata beliau, suatu malam ketika aku bersama Nabi di tengah perjalanan, lagi keluar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari Nabi istirahat. Kata beliau, la armuqanna salat Rasulullah, malam ini aku akan memperhatikan bagaimana salatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat malam. Kalau salat wajib itu tidak perlu sahabat mau memperhatikan, sudah dipraktekkan oleh Nabi, ya. Jadi kalau hal-hal yang wajib itu sudah selesai, sudah Nabi praktekkan semua. Ada perintah wajib solat, Nabi pertama kali yang mempraktekkan bagaimana solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Kalian itu kalau solat lihat bagaimana aku solat, kata Nabi. Praktekkan semua. Ya, karena kalau kita lihat di Al-Quran tidak ada tuh prakteknya solat, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat itu di dalam Al-Qur'an. Wa aqimus shalah, kata Allah. Dirikanlah salat. Tapi di Al-Qur'an tidak disebutkan salat itu diawali dengan takbir, takbiratul ihram. Salat itu wajib menghadap kiblat. Salat itu baca Fatihah. Salat itu ada ruku, itu tidak ada di Al-Qur'an. Siapa yang mempraktekkannya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Hadis Nabi dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Siapa yang menerjemahkan Al-Quran ialah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menerangkan sesuatu yang belum terlalu jelas di dalam Al-Quran, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, kata Allah. Kami turunkan, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran agar kau jelaskan ke umatmu. Jadi tugas Nabi itu memang mubayyin. Apa itu mubayyin? Mubayyin itu yang menjelaskan. Yang menjelaskan apa yang kita tidak paham daripada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tidak boleh dipisahkan. Ada beberapa kelompok yang suka misahkan, Al-Quran dan hadis. Itu tidak boleh. Al-Quran dan hadis jelas hadisnya hadis yang sahih, yaitu ulama hadis tahu semua sudah mana hadis yang sahih, yang benar nisbatnya kepada Nabi, mana hadis yang
ragu ini nisbatnya betul atau tidak kepada Nabi, dan mana hadis yang dipastikan ini tidak betul nisbatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah beres, sudah selesai, dikelola oleh ulama hadis dari orang-orang terdahulu, jazahumullah khairal jaza. Jadi tidak boleh memisahkan hadis Nabi Muhammad dari Al-Quranul Karim apapun alasannya. Allah merintahkan kita untuk zakat. Siapa yang menerangkan bagaimana zakat? Nabi dalam hadis. Allah merintahkan kita untuk puasa Ramadan. Siapa yang mempraktekkan puasa Ramadan dari fajar sampai maghrib, terus syarat-syaratnya, wajib niat, semua adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal yang wajib itu sahabat tidak perlu cari-cari lagi, tidak perlu berusaha untuk tahu. Karena apa? Karena sudah diajarkan langsung oleh Nabi besar Muhammad, termasuk sifat tabligh. Ya, karena setiap utusan Allah itu harus memiliki 4 sifat wajib: fatanah, amanah, sidik, wat tabligh. Tabligh harus menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Jadi kalau yang wajib tak perlu sahabat cari tahu. Nah, ini maksudnya salat yang bukan wajib. Sahabat Zaid ingin mengetahui salat yang bukan wajib, ibadah tatawwu atau ibadah nafilah, ibadah tambahan. Pengen tahu apa saja ibadah tambahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sering dengar Nabi itu di malam hari salat malam. Pengen tahu bagaimana cara salat malam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata beliau, ini kesempatan nih. Kalau Nabi lagi di Madinah di rumah, tak mungkin mau tahu kelakuan apa yang dikerjakan Nabi di malam hari, karena Nabi bersama istrinya, tak boleh kalau gitu. Dan ini juga kata ulama termasuk hikmah kenapa Nabi itu istrinya banyak. Karena istri-istri Nabi itu ialah yang meriwayatkan apa saja yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad di dalam rumah Nabi. Nabi kalau dalam rumah, sahabat tidak bisa masuk. Siapa yang mengetahui apa yang dikerjakan Nabi di rumah? Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Zainab, dan seterusnya, istri-istri Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah mengatakan begini, nanti Ummu Salamah ceritanya begini, nanti Hafsah ceritanya begini. Dikumpulkan sama ulama, jadi tahu kita bagaimana Nabi memperlakukan istrinya, apa saja yang dikerjakan oleh Nabi di dalam rumah. Karena sahabat tidak tahu. Sahabat ketemu Nabi di luar, di masjid, di pasar, di peperangan, di perjalanan, tapi di rumah istri beliau yang tahu. Oleh karena itu kata ulama, termasuk, ini termasuk, bukan hanya ini, termasuk hikmah istri Nabi banyak, agar mereka meriwayatkan keadaan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat sudah begitu pun sahabat masih suka tanya, wahai Siti Aisyah, Nabi itu di rumah ngapain aja? Nabi di rumah apa kerjaannya? Kata Siti Aisyah, Nabi di rumah seperti orang biasa. Nabi di rumah membantu pekerjaan kami. Kalau beliau tidak ada kerjaan di rumah, beliau rumah kotor, beliau ikut menyapu, ikut bantu rumah. Kalau beliau tidak ada kerjaan, beliau melihat pakaiannya yang sudah robek, beliau jahit sendiri. Nabi bisa jahit. Kalau beliau tidak ada kerjaan, beliau lihat sendalnya apa namanya, putus, itu dijahit sama Nabi. Yarqa'u thawbahu wa yakhsifu na'lahu, kata ulama, menjahit bajunya dan menjahit sendal beliau sendiri. Itu kerjaan Nabi Muhammad di rumah. Jadi Zaid kebetulan lagi sama Nabi di luar. Kata Zaid, ini kesempatan nih untuk aku mengetahui bagaimana ibadah Nabi di malam hari. La'armuqanna salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, fatawassattu atabatahu au fustatahu, maka aku tidur di depan kemah Nabi. Jadi beliau merelakan untuk tidur ini di gurun pasir. Bukan tidur dan keadaan capek. Mereka ini di perjalanan dulu itu bukan seperti perjalanan sekarang. Kita sekarang dari AC ke AC, mobilnya AC, naik kereta, keretanya AC.
Naik kapal, kapalnya asik, pesawat apalagi, semua asik. Tapi kalau dulu di kena terik panasnya matahari, debu, air tidak banyak, oh luar biasa perjalanan dulu. Capek, mereka habis berjihad di jalan Allah, habis perang ini. Afdalul a'mal, termasuk amal yang paling mulia itu perang. Tapi tidak menjadikan mereka untuk tidak mau menuntut ilmu. Ini lihat bagaimana sahabat semangat untuk menuntut ilmu, pengen tahu. Apalagi itu ilmu berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Capek mereka itu, jangan dikira mereka tidak capek. Bahkan sebagai sahabat ada yang jalan. Tidak semua sahabat ketika keluar bersama Nabi punya kuda, tidak. Tidak semua sahabat punya onta. Yang tidak punya kuda, tidak punya onta, jalan kaki. Jalan kaki. Malamnya bukan tidur, malah pengen apa? Pengen memperhatikan salat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haris sahabat itu semangat untuk nuntut ilmu, semangat untuk mengetahui hal-hal kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tahu kesuksesan, ketenteraman di dalam hidup ini yaitu dengan mengetahui kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka tahu itu, dan mereka tahu itu ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling bagus, yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling kenal kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka perhatikan semua diperhatikan, gerak-gerik Nabi, bukan hanya ibadah, bahkan sesuatu yang adat saja diperhatikan sama sahabat. Sahabat Anas bin Malik itu beliau tahu Nabi tidak suka bawang mentah. Tahu dari mana? Bukan Nabi ngomong. Beliau itu suka ngirim makanan ke Nabi, nampanan. Di nampan itu ada bawang. Setiap kata Anas, setiap aku ngambil nampannya pasti ada sisa bawang. Kan perhatian berarti. Dicari tahu Nabi ini apa yang dimakan, apa yang disukai oleh Nabi. Oh, yang tidak pernah sisa labu. Labu itu habis terus. Artinya Nabi suka labu. Yang tidak pernah disentuh oleh Nabi bawang putih, bawang merah yang mentah. Tidak pernah disentuh oleh Nabi. Tapi Nabi di hadis lain beliau menyebutkan bukan haram, bukan. Tidak mungkin haram kita makannya. Tapi karena bau dari bawang yang mentah, sehingga Nabi malu mau mukhatabah, mau berbicara dengan malaikat Jibril. Kata Nabi, aku ini selalu standby untuk menerima wahyu. Kalau wahyu datang mulutnya lagi bau, malu kata Nabi. Jadi kalau kalian silahkan makan, boleh makan bawang, cuman jangan pas nak ke masjid makan bawang. Makan bawang, makan peti, jangan nak ke masjid. Kalau udah mau ke masjid, dekat-dekat masuk waktu sholat, udah makan durian. Jangan. Dia yang makan, kita yang cium baunya, misalkan. Jangan. Jadi makannya itu kapan? Kalau tidak mau, sudah selesai dari masjid, keluar balik, tidak ada ke masjid lagi, makanlah bebas, kata Nabi. Jadi kalau mau ke masjid, jangan. Selain makmum yang lain terganggu, malaikat juga terganggu, kata Nabi. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Kata Nabi, karena malaikat juga terganggu dengan apa yang membuat makmum terganggu, bau tidak enak tadi. Jadi dibolehkan sama Nabi. Aku kenapa tidak makan? Karena tadi selalu standby menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasannya tidak makan. Jadi ini sahabat Anas perhatian dari nampan tadi itu, apa yang dimakan Nabi, apa yang tidak dimakan Nabi. Bahkan sahabat itu tahu Nabi itu apa saja daging yang dimakan sama Nabi, apa saja buah yang pernah dimakan sama Nabi. Nabi pernah tidak menggunakan celana, sampai detail seperti itu tahu mereka. Pakaian apa yang dipakai sama Nabi, apa yang disukai, luar biasa. Semangat sahabat untuk mengenal lebih dalam Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka itu lihat Nabi terus. Nabi itu di depan mata mereka, 24 jam bersama mereka, tapi tetap mereka gali, mereka tetap perdalami siapa itu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi rugi kalau kita hidup di dunia ini tidak tahu siapa itu Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu nanti di akhirat yang pertama kali kita cari Nabi, yang pertama kali kita cari bukan orang tua kita,
bukan atasan kita, bukan bos kita, bukan CS kita, bukan teman akrab, bukan. Yang pertama kali kita cari adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kalau kita nyari Nabi di dunia kita tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Zaid, aku biar tahu, jadi biar tahu Nabi itu ibadah malamnya bagaimana, tawassattu atabatahu, aku tidur di depan kemah Nabi, di luar tidur tuh, ya. Rela-rela tidur di luar untuk apa? Untuk mendapatkan informasi, ilmu bagaimana ibadah Nabi di malam hari. Dan ini semua sahabat begitu. Abdullah bin Abbas, ini Abdullah bin Abbas misan Nabi, sahabat yang luar biasa, didoakan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berilah dia pemahaman dalam agama. Itu doa dari Nabi. Dan ajarkan dia takwil Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kayak kalau ditanya siapa pemimpin mufassir Al-Quran, Abdullah bin Abbas, berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman bukan sudah didoai Nabi sudah, udah lah dapat. Kalau kita sekarang, lah didoai wali juga, lah didoai orang besar juga, tidak usah belajar lagi. Dah dapat doa dari Nabi, tapi tetap beliau belajar, nuntut ilmu. Ini sahabat. Beliau kalau mau tahu cari hadis Nabi, karena memang Abdullah bin Abbas ini sahabat yang umurnya kecil. Beliau itu ketika Nabi meninggal umurnya baru 10 tahun. Kecil jadi umurnya. Nabi meninggal umurnya baru 10 tahun. Jadi beliau semangat untuk mencari tahu hadis-hadis Nabi besar Muhammad. Nabi itu ngapain selama jadi Rasul 23 tahun itu apa yang dilakukan Nabi? Kalau ada masalah ini, apa berkaitan dengan ayat ini, hadis Nabi? Misalkan dikasih tahu, Abdullah bin Abbas itu sahabat yang tinggal di kota sana atau di pojokan kota Madinah, dia tahu hadis Nabi, didatangi sama Abdullah bin Abbas. Didatangi sama Abdullah bin Abbas, saking dia memuliakan sahabat Nabi, gurunya, itu kan gurunya tuh mau nuntut ilmu, tidak berani ngetok pintu, nunggu depan rumah, berjam-jam nunggu. Sampai mukanya diriwayatkan debuan, bajunya debuan, ya, angin sana kan angin debu. Keluarlah sahabat dari rumah, melihat Abdullah bin Abbas, terkejut. Wahai sepupu Rasulullah, ini ahlu bait Nabi, ini keluarga Nabi, misan Nabi. Terkejut yang punya rumah ini, ada apa? Kenapa tidak ngetok? Tak kesampian nak ngetok, takut ganggu, kata Abdullah bin Abbas. Fadl, disilahkan masuk. Ada apa? Aku pengen dengar hadis dari Rasulullah. Kata orang-orang, kau yang mendengar hadis tersebut. Kata sahabat tadi, wahai Abdullah bin Abbas, kalau kau pengen dengar hadis ini, kau panggil aku yang datang. Kenapa? Karena ini keluarga Nabi, biar aku yang datang ke rumahmu, jangan kau yang datang. Malu ini sahabat, ini kan misan Nabi. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ilmu itu lebih pantas untuk didatangi, bukan ilmu yang datang, tapi ilmu didatangi. Ini semangatnya sahabat untuk mendengar hadis yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid tadi tidurlah di depan kemah Nabi. Bangun Nabi di malam hari, Zaid sudah bangun. Jadi bukan tidur kebablasan, tidur bangun-bangun subuh dah. Bangun Nabi, Zaid sudah bangun. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain. Kata Zaid, Nabi pertama kali salat 2 rakaat. Jadi Nabi bangun, jelas Nabi wudu atau tidak wudu, karena beliau itu tidurnya tidak membatalkan wudu. Sudah kita bahas itu, tidurnya Nabi tidak membatalkan wudu, sedangkan tidurnya kita batal wudu. Kita kalau tidur keliap, apalagi posisinya sogor, goling, telentang, udah, walaupun cuman terkeliap 5 detik batal wudhu kita. Kalau Nabi tidak batal tidurnya, gayanya, posisi tidurnya seperti apapun tidak membatalkan wudhu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sendirilah yang mengatakan, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Oleh karena itu beliau bangun tidur pernah langsung sholat. Ditegur sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, antum tadi tidur, kenapa tak wudu? Dijawab tadi,
wahai Aisyah, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Makanya tidurnya Nabi tidak membatalkan wudu beliau. Fasalla Rasulullah rak'atain. Kata Zaid, Nabi ketika bangun salat 2 rakaat khafifatain, singkat. Jadi kalau kita bangun malam mau salat 2 rakaat pertama itu jangan panjang dulu, singkat dulu. Itu sunnah Nabi. Jadi kita bangun tidur, sudah wudu, sudah selesai semua, salat 2 rakaat yang singkat, yang pendek, jangan panjang-panjang. Itu adab atau sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla rak'ataini tawil, baru setelah 2 rakaat yang singkat tadi, kata ulama, kenapa Nabi salat 2 rakaatnya singkat dulu yang pertama? Biar badannya semangat. Ini Nabi tidak perlu sebenarnya. Nabi itu bangun tidur, tidak bangun tidur, salat itu hal yang paling menyenangkan bagi beliau, ya kan? Nabi lagi, pokoknya Nabi itu kalau lagi sudah mulai pusing dengan urusan apa namanya duniawi, urusan dakwah, urusan agama, itu Nabi ingin menghibur dirinya dengan apa? Dengan sholat. Sholat itu hiburan Nabi. Jadi Nabi tidak butuh bangun tidur sholat 2 rakaat singkat dulu biar badannya semangat. Tapi ini adalah pelajaran buat kita. Qudwah wa uswatun lana. Suri tauladan Nabi. Jadi Nabi ngajari ke kita, kamu kalau bangun tidur jangan langsung sholat panjang-panjang karena badan ini masih lesu. Sholat 2 rakaat singkat dulu, kata Nabi. Seperti yang aku lakukan sekarang ini. Sholat 2 rakaat singkat, jadi badan sudah mulai segar, sudah mulai mendengar ayat suci Al-Quran, sudah mulai gerak sholat luar biasa, itu kan sehat dan menyegarkan badan. Setelah itu baru sholat 2 rakaat yang panjang, silahkan. Nabi diriwayatkan, kata sahabat Zaid, jadi 2 rakaat. Habis ini singkat nih, 2 rakaat pertama. Habis itu Nabi sholat lagi 2 rakaat. Nah ini panjang, kata beliau. Bahkan diriwayatkan pernah beliau sholat malam itu baca surat Al-Baqarah, panjang. Kemudian Nabi salam, sholat lagi 2 rakaat. Jadi yang keberapa ini? Yang ketiga, rakaat atau sholat yang ketiga itu lebih pendek daripada yang sebelumnya. Jadi yang paling panjang itu yang pertama setelah 2 rakaat yang singkat. 2 rakaat yang singkat, setelah itu 2 rakaat ini yang paling panjang. Setelah itu, setelahnya mulai mendek lagi sampai akhir, begitu. Itu caranya. Jadi memang disunnahkan, termasuk sunnah sholat itu, sholat biasa misalkan rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Jadi misalkan kita sholat maghrib, rakaat pertama baca misalkan rakaat pertama kulhu 1 surat, kulullah ahad. Rakaat keduanya dia baca qul a'udzu birabbin nas. Itu tidak salah, cuman bukan sunnah. Sunnahnya rakaat pertama lebih panjang. Berarti bagaimana? Ya baca 2 surat, kulhu sama qul a'udzu birabbil falak. Di rakaat pertama baca 2 surat itu. Tidak apa-apa. Dalam 1 rakaat baca 2 surat, baca 3 surat, bebas. Di rakaat kedua baru baca qul a'udzu birabbin nas. Misalkan di rakaat pertama dia baca wal asri. Di rakaat ketiga, rakaat kedua dia baca sabihis, salah itu. Jadi yang pertama itu, rakaat pertama ini untuk sholat biasa harus lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat kedua harus lebih panjang daripada rakaat ketiga sampai selesai. Begitu. Itu sunnahnya. Itu sunnah yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau salat 2 rakaat singkat, setelah itu 2 rakaat panjang, setelah itu 2 rakaat lagi tidak sepanjang yang pertama tadi. Terus sampai disebutkan oleh sahabat Zaid, salat beliau itu jumlahnya 12 rakaat, 12 rakaat. Jadi 12 rakaat, tapi diriwayat di sini salam setiap 2 rakaat. Jadi 6 salam, 6 salam, 12 rakaat. Thumma autara fadhalika 13 rakaatan. Kemudian Nabi tutup dengan witir, yaitu 1 rakaat. Jadi 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 sampai 12. 6 salam. Setelah itu terakhir baru ditutup dengan witir 1 rakaat.
Jadi 13 rakaat semua solat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 rakaat 7 salam berarti. Dan itu yang lebih afdal memang. Nanti di riwayat lain atau di hadis setelah ini kita akan dengarkan bagaimana Nabi itu solat, pernah Nabi solat 4 rakaat pernah. Jadi Nabi, kata Siti Aisyah di hadis berikutnya, Nabi itu solat pernah 4 rakaat baru salam, 4 rakaat baru salam, 4 rakaat baru salam, berarti 4 12 baru ditutup terakhir dengan 1 rakaat dan Nabi salam, berarti 4 salam, 13 rakaat 4 salam. Semua dilakukan oleh Nabi agar kita tahu hukumnya boleh. Jadi kita pilih ya, malam ini pengen setiap 2 rakaat salam, boleh, dan dipraktekkan sama Nabi, sunnah itu. Malam besok pengen 4 rakaat baru salam, boleh, dipraktekkan sama Nabi. Cuman lebih dari itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. 6 rakaat salam, tidak pernah Nabi. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kita nak solat 13 rakaat witir malam ini, misalkan. Salamnya cuma sekali, boleh tidak? Boleh. Disambung jadi 13 rakaat nyambung. Nyambung terus sampai yang ke-13 baru tasyahud akhir salam. Boleh, boleh. Cuman pernah tidak dilakukan oleh Nabi? Tidak pernah. Tapi boleh kata ulama, karena ini kan solat sunnah, jadi boleh. Tapi mana yang afdal? Afdal setiap 2 rakaat salam, atau salamnya cuma sekali, atau 4 rakaat baru salam? Ulama mengatakan yang afdalnya itu setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam itu yang lebih afdal. Kenapa? Karena semakin banyak kita salam, berarti semakin banyak rukun yang kita lakukan. 2 rakaat salam, itu rukun tuh, salam. Habis itu kan nak salat lagi, tegak lagi takbiratul ihram, rukun lagi 2. Sedangkan kalau kita salamnya cuma 1, berarti takbiratul ihramnya cuma 1. Kalau salamnya 6 kali, takbiratul ihramnya 6 kali. Begitu kata ulama. Dan ibadah semakin banyak pergerakan atau semakin banyak yang dilakukan, gerak-geriknya semakin banyak dilakukan, rukunnya makin banyak dikerjakan, maka ibadah tersebut lebih afdal. Itu kata ulama. Tapi dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi? Pernah semua. Nabi pernah 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Nabi juga pernah setiap 4 rakaat baru salam. Itu cuma 2 gambaran yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pilih pengen yang mana, dan itu bebas. Nabi pernah salat witir 3 rakaat salam terakhir, pernah. Nabi witir pernah 5 rakaat, pernah. Nabi witir 7 bahkan 9, pernah semua. Witir paling banyak 13, dah kata witir sampai 15, witir tidak ada. Solat witir yang paling banyak, riwayat Nabi Muhammad solat di malam hari itu paling banyak 13 rakaat. Pernah beliau 11, pernah beliau 9, jadi ganjil kalau 7, 5, 3. 1 boleh tidak? Kata ulama boleh. Solat witir cuman 1 rakaat. Misalkan badan lagi lesu malam ni, tak kuat misalkan, ada yang tak kuatnya Ustaz, cuman kuat serakaat, tak apa-apa. Salat witir serakaat, cuman tidak afdal kalau terus menerus. Alangkah pelitnya salat cuman serakaat. Jadi kata ulama, kalau mau dijadikan rutinan, paling sedikit 3 rakaat. Kalau lagi semangat pengen 13, fadl. Dan itu yang afdal, karena itu yang selalu dimudawamahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah salat malam Nabi besar Muhammad yang diriwayatkan di dalam hadis ini oleh Sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhani dan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dalam adat kita, dalam perihal seharian kita,
juga mengikuti jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna shaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.